Secara umum ada 3 jenis perpindahan kalor. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut juga dengan konduksi. Bagaimana perpindahan kalor secara konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Sebatan logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung yang lain kita pegang, maka akan terasa panas, karena kalor berpindah dari ujung yang dipanaskan ke ujung yang tidak dipanaskan. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi karena partikel pada ujung yang dipanaskan bergetar lebih cepat sehingga dapat menabrak partikel di depannya dan memberikan energi sebagian. Akibatnya, partikel yang ditabrak bergetar lebih cepat dan menabrak partikel di depannya lagi. Kejadian ini akan terus terjadi selama zat padat tersebut dipanaskan. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai atau mendidih sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air yang dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama dengan aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut juga dengan konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dengan gas. Perpindahan kalor diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat. Ini disebut juga dengan konveksi atau aliran selain perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair, ternyata konveksi juga dapat terjadi pada gas atau udara. Peristiwa konveksi kalor melalui penghantar gas sama dengan konveksi kalor melalui penghantar air. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi, panas api unggun sampai pada orang yang berdiam di sekitarnya. Lalu bagaimanakah energi kalor matahari sampai ke bumi? Telah kita ketahui bahwa antara matahari dengan bumi berupa ruang hampa udara, sehingga kalor dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium tersebut juga radiasi atau hantaran. Contoh perpindahan kalor secara radiasi adalah panas api unggun saat kita berkemah. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena ada perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Dari peristiwa api unggun dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa radiasi, kalor berpindah dalam bentuk cahaya karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa. Radiasi kalor dapat dihalangi dengan cara memberikan penutup atau penyekap yang dapat menghalangi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahayanya. Kalor berpindah dari matahari ke bumi melalui ruang hampa karena tidak ada zat perantara. Perpindahan kalor tersebut mungkin secara konduksi atau konveksi.